Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Mardiah dengan NIM 2111306024 Prodi PGMI. Di sini saya akan memaparkan materi Hari Kiamat Pendidikan Agama Islam kelas 9. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Iman kepada hari akhir terkait erat dengan iman kepada Allah. Keyakinan akan kemahaadilan Allah akan dapat diterima dengan mengimani hari akhir. Tidak mungkin seseorang akan dapat memahami keadilan Allah yang sempurna tanpa mengimani adanya hari akhir. Karena itu, iman kepada hari akhir merupakan pilar iman yang utama setelah iman kepada Allah. Hal ini terbukti dengan disebutnya iman kepada hari akhir selalu berurutan dengan iman kepada Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Mengimani hari akhir sekaligus mengimani pula hal-hal yang terkait dengan hari akhir. Hari akhir ini nanti akan dimulai dengan adanya hari kiamat, yaitu akhir dari perjalanan hari di dunia ini. Hari kiamat merupakan awal dari adanya perubahan waktu di dunia menuju waktu di akhirat. Pada hari kiamat ini, semua makhluk Allah akan dihancurkan, sehingga tidak ada satu pun yang tersisa. Setelah itu, mulailah hari kebangkitan dan peristiwa-peristiwa lain yang merupakan proses perjalanan yang akan ditempuh oleh semua manusia sebelum akhirnya memasuki surga atau neraka. Selanjutnya ada standar kompetensi. Standar kompetensinya adalah meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada 3. Yang pertama, siswa beriman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa beriman kepada beberapa hal yang berhubungan dengan hari akhir. Yang ketiga, siswa beriman kepada tanda-tanda hari akhir. Kemudian ada indikator. Di dalam indikator diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian hari akhir, menjelaskan tentang kiamat sugro dan kubro, dan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah pengertian kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, dan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di alam surga.
Kemudian materi selanjutnya adalah jenis-jenis kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro. Yang pertama, kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak, seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Bagaimana ratusan ribu nyawa melayang akibat tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi berkekuatan luar biasa ketika itu. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu kejadian besar yang pernah terjadi. Namun bila dibandingkan dengan kiamat kubro, kiamat besar tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil. Ketika kiamat kubro datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan ada lagi yang dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Itulah besarnya peristiwa kiamat kubro. Jika pada kiamat sugro, mungkin beberapa di antaranya ada yang memiliki tanda-tanda seperti orang yang mati akibat sakit akan dapat dilihat tanda-tandanya, atau orang yang mati akibat bencana alam sebelumnya dapat merasakan tanda-tanda akan datangnya bencana tersebut. Bahkan, ada pula yang tidak memiliki tanda-tanda karena cepatnya peristiwa tersebut terjadi. Kemudian, yang selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat. Yang pertama, munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh, yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri dikarenakan mata kanannya buta. Pada bagian dahi tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau, semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah sehingga membuat tumbuhan dan membuat hewan ternak dapat berkembang biak dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang akan mengikutinya karena menganggap ia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan surga, dan barang siapa yang menolak ajarannya untuk menyembah, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Tanda yang kedua yaitu kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu dia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh
Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian tanda kiamat yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa memiliki ciri-ciri yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, rambutnya keriting dan panjang terurai sampai pundak. Dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat yaitu bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi ini. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal berakhir dengan terbunuhnya Dajjal. Akibatnya dadanya tertompak oleh Nabi Isa alaihissalam di depan pintu Lut di kompleks Masjidil Aqsa. Kemudian tanda-tanda yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah dan diapit oleh dua gunung, Raja Zulkarnain yang mengurungnya, dengan tembok besar yang mengelilingi. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya kecuali atas Tuhan. Pada akhirnya, Ya'juj dan Ma'juj akan mati karena diserang oleh hewan sejenis ulat yang membuat badannya membusuk. Kemudian datang burung-burung yang mengangkat Ya'juj dan Ma'juj dari bumi, lalu turunlah hujan yang membersihkannya. Kemudian tanda yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Nantinya bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari seolah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tertutup semua amal perbuatan baik. Perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan semua oleh manusia. Namun tidak ada artinya lagi karena sudah sia-sia semuanya untuk dilakukan. Dan tanda-tanda yang terakhir yaitu munculnya asap yang mematikan. Kemunculan asap yang membuat manusia yang menghirupnya mati merupakan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Asap atau ad-dukhan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukhan pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dukhan muncul sebagai azab bagi kaum kafir Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukhan akan muncul kembali di hari akhir nanti selama 40 hari 40 malam. Bumi akan terasa gelap akibat asap tersebut. Asap tersebut membuat manusia yang menghirupnya dapat mati. Tetapi bagi umat manusia yang beriman, asap ini hanya akan menimbulkan efek seperti orang terkena flu. Sebaliknya, pada orang yang berdosa akan mengakibatkan panas seperti membakar kulit. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin ngobrol lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ke IG saya yang tertera di situ. Materi yang saya paparkan tadi
saya dapatkan di buku PDF kelas 9. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.